Lalu hikmah apa atau manfaat apa yang kita dapat ketika kita melakukan kejujuran ini? Paling tidak ada 3 manfaat yang akan kita dapat kalau kita mempunyai sifat jujur. Yang pertama, kita akan mendapat kepercayaan dari orang lain, ya. Kalau orang itu jujur, pasti akan dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Tentunya kalian tidak mau kan kalau kalian punya seorang teman yang pembohong. Makanya orang yang jujur pasti akan banyak teman. Dan yang ketiga, akan mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Inilah manfaat atau hikmah yang dapat kita ambil ketika kita melakukan kejujuran. Itu tadi masalah kejujuran, dan selanjutnya kita akan membahas tentang amanah. Apa sih amanah itu? Nah, ini yang akan kita bahas. Dan apa hikmah yang akan kita dapat dengan amanah itu? Amanah itu bisa dikatakan juga dalam bahasa Inggrisnya komitmen. Namun amanah, ya, yang dimaksud dengan amanah itu, arti dari amanah secara bahasa itu terpercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh seseorang adalah hak-hak Allah. Jadi amanah, ya, amanah itu berkaitan dengan tanggung jawab, ya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanahnya, maka dia disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak mampu melaksanakan amanahnya, maka ia disebut dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang amanah ini ada pada surah An-Nisa ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya atau yang berhak menerimanya. Di surat Al-Anfal ayat 7 Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedangkan kamu mengetahui kesalahannya. Nah, sekarang ada berapa sih macam-macam amanah itu? Macam-macam amanah itu ada 3, anak-anak. Yang pertama adalah amanah terhadap Allah, ya, seperti yang sudah saya bacakan tadi di surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ini berkaitan dengan amanah terhadap Allah. Apa sih amanah terhadap Allah? Amanah kita terhadap Allah adalah kewajiban kita terhadap Allah, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Ini adalah amanah kita terhadap Allah yang harus kita lakukan. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Amanah terhadap sesama manusia ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika kita dititipi pesan atau kita dititipi barang, maka kewajiban kita atau tanggung jawab kita menyampaikan pesan itu yang sebenarnya atau menyampaikan barang itu kepada orang yang berhak menerimanya. Ini adalah amanah terhadap manusia. Yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Apa sih amanah terhadap diri sendiri? Amanah atau tanggung jawab terhadap diri sendiri itu adalah memelihara dan menggunakan segenap kemampuan kita demi menjaga kelangsungan hidup.
serta menjaga kesejahteraan dan kebahagiaan diri kita sendiri. Contoh begini, Allah memberikan kita badan yang sehat, maka janganlah badan yang sehat ini kita rusak dengan sesuatu yang jelek. Suatu contoh, ketika kalian minum minuman keras, itu artinya kalian tidak mampu menjaga tanggung jawab pada diri sendiri, karena minum minuman keras itu merusak diri sendiri, merusak akal, merusak kesehatan. Dan lalu hikmah apa yang dapat kita ambil dari perilaku amanah? Yang pertama, kita akan dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Ini kalau kita bertanggung jawab. Dan yang ketiga, hidup kita akan sukses karena akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak sarankan, maka jaga amanah dan lakukan tanggung jawab itu dengan yang sebenar-benarnya. Insya Allah kalian akan sukses di dalam kehidupan kalian, sukses di dunia, juga sukses di akhirat. Nah, anak-anak, yang selanjutnya adalah tentang istiqomah. Nah, jadi pelajaran kali ini kan kita akan membahas tentang, kita sudah membahas kejujuran, kemudian amanah, dan yang ketiga ini pembahasan kita yang terakhir adalah istiqomah. Apa sih istiqomah itu? Istiqomah adalah sikap kukuh dalam pendirian, kokoh dalam pendirian, teguh di dalam pendirian, serta konsekuen dalam tindakan. Namanya istiqomah, ya. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, sikap teguh dalam membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Jadi pada intinya, istiqomah itu adalah sikap teguh pendirian. Dan tentunya teguh pendirian ini dalam rangka kebaikan, dalam rangka mempertahankan keimanan atau keislaman, dalam rangka menghadapi berbagai macam godaan dan tantangan. Ini yang disebut dengan istiqomah. Orang yang mempunyai sifat istiqomah, dia akan tegar, dia bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan, dihempaskan ombak yang begitu besar tapi tetap kokoh di sana. Inilah yang disebut dengan istiqomah. Apa sih hikmah dari perilaku istiqomah ini? Hikmah yang pertama dari perilaku istiqomah adalah orang yang istiqomah itu akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Ya, orang yang istiqomah, dia yakin betul bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Ketika ia ditimpa oleh kesedihan, maka dia tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih ketika dicoba berbagai macam apapun, karena yakin dia akan mampu menghadapi segala cobaan itu dengan istiqomah. Dia tidak hanyut dan terbawa oleh kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa berguna buat kita, bermanfaat buat keluarga kita, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan Bapak akhiri, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.